Halo semuanya, semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kalian semua. Seperti biasa, balik lagi bareng gua Age, dan kali ini gue bakal ngebahas tentang 7 film tentang penjara yang penuh dengan pesan moral. Mau tahu seperti apa? Berikut cuplikannya. Kalau kalian suka dengan film yang punya banyak pesan moral, film tentang penjara yang satu ini wajib hukumnya untuk kalian tonton. Menceritakan kehidupan di penjara, ada banyak pesan moral yang bisa dipetik dan sekelumit fakta yang belum kalian ketahui sebelumnya. Genre film ini selalu menarik karena memperlihatkan kehidupan penjara yang jarang diekspos oleh media mainstream. Kalian akan diajak melihat para penjahat dari sudut pandang yang berbeda. Karena tidak semua orang jahat ada di lapas, kalian tidak akan menjudge mereka lagi seenaknya setelah itu. Nah, penasaran kan film-film apa aja? Tapi sebelum lanjut, ada baiknya buat kalian semua untuk subscribe dulu channel ini dan klik juga gambar loncengnya supaya gue bisa memberikan informasi yang terbaik buat kalian semua dan supaya gue bisa upload video setiap waktunya. Ya, masuk kita ke film yang pertama. Ini ada film Miracle in Cell No. 7 yang rilis pada tahun 2013. Kalau di Hollywood punya The Shawshank Redemption sebagai film tentang penjara terbaik, Korea Selatan juga ada Miracle in Cell No. 7 yang bikin penonton menangis terseduh-seduh. Film penjara terbaik yang menceritakan tentang seorang pria spesial yang masuk penjara karena dituduh membunuh ini punya plot yang apik. Cerita menarik lengkap dengan akting para pemainnya yang total membuat penonton ikut terhanyut. Pria yang dituduh membunuh ini dibantu oleh teman-temannya untuk kabur. Tapi ending berkata lain, ia mendapatkan vonis hukuman mati karena diancam oleh seorang pejabat. Nah, selanjutnya ini ada film The Next 3 Days yang rilis pada tahun 2010. Film yang satu ini jadi daftar film penjara terbaik yang wajib banget buat kalian tonton oleh pencinta film serius. Film ini menceritakan kisah dosen yang berusaha membantu istrinya keluar dari penjara karena dituduh membunuh atasannya. Sang istri bukan pelakunya, namun semua bukti mengarah kepadanya membuat ia dihukum dan dijebloskan ke penjara. Karena tidak bersalah, istrinya depresi dan ingin bunuh diri. Sang suami jadi tidak tega dan berusaha membantu istrinya untuk melarikan diri. Nah, untuk selanjutnya ini ada film Inhale, rilis pada tahun 2003. Sama seperti namanya, film penjara ini menceritakan keadaan sebuah penjara di Rusia yang keadaannya mirip neraka. Seorang pria akhirnya dijebloskan dalam penjara tidak manusiawi setelah ia menembak pembunuh istrinya. Bukan tanpa alasan, ia terpaksa menembaknya karena pembunuh istrinya dibebaskan oleh hakim yang telah menerima suap. Ia dijeruji hingga akhirnya bisa melarikan diri dan memberitahu kepada dunia betapa tersiksanya berada di penjara tersebut. Film pertarungan di penjara ini dibintangi oleh aktor senior yaitu Jean-Claude Van Damme. Nah, untuk film selanjutnya ini ada film Escape Plan yang rilis pada tahun 2013. Film tentang penjara satu ini cukup unik karena pemeran utamanya sengaja keluar masuk penjara untuk menguji sistem keamanannya. Diceritakan seorang jaksa yang punya perusahaan keamanan punya misi untuk menguji keamanan beberapa penjara. Hidupnya dihabiskan dengan keluar masuk penjara untuk mencari cara melarikan diri. Hokinya, ia selalu bisa lolos dengan mudah sampai akhirnya ia dijebak oleh temannya dan masuk ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi yang lokasinya di laut lepas. Nah, untuk selanjutnya ini ada film Law Abiding Citizen yang rilis pada tahun 2009.
Hukum yang tidak selamanya adil dijelaskan dalam Law Abiding Citizen yang tayang pada tahun 2009 lalu. Mungkin awalnya sendiri kalian merasa bahwa tokoh utamanya sangat kejam karena membunuh sesama penjahat di penjara dengan sadis. Setelah kalian tahu alasan dibaliknya membuat kalian kasihan kepadanya. Ia yang kehilangan istri dan anaknya murka pada hukum karena pembunuhnya hanya dihukum 5 tahun yang karena kurang bukti. Sedangkan temannya yang hanya mencuri dihukum seumur hidup. Ketidakadilan tersebut membuatnya meneror wali kota dengan bom. Nah, untuk yang berikut ini ada film The Longest Yard yang rilis pada tahun 2005. Jika kalian sedang mencari film penjara berbalut komedi, kalian bisa menonton film The Longest Yard yang merupakan remake dari film berjudul sama pada tahun 1974. Ceritanya sendiri tentang seorang mantan atlet football bernama Paul Crowe yang ditahan di penjara karena suka mabuk-mabukan dan mengganggu sekitar. Di dalam tahanan, Paul Crowe bersahabat dekat dengan seorang napi dan keduanya membentuk tim football narapidana yang akan diadu dengan tim football milik sipir penjara. Selain lucu, film yang satu ini memiliki pesan moral jika kejujuran lebih berharga dibandingkan mendapatkan kemenangan dengan curang. Nah, untuk film yang terakhir dari deretan film penjara terbaik yang penuh dengan pesan moral, ini ada film Gradient Gang yang rilis pada tahun 2006. Film tentang penjara terakhir ada Gradient Gang yang dibuat berdasarkan film dokumenter dengan judul sama yang dibuat pada tahun 1993. Film drama olahraga ini digarap oleh Phil Jones dan mengisahkan Sean Porter yang diperankan oleh Downey Johnson yang bekerja di pusat tahanan Kilpatrick di Los Angeles. Ia frustasi karena tidak mampu membuat anak-anak menjauh dari masalah hidup setelah dilepaskan dari penjara anak, seperti geng jalanan dan penggunaan obat terlarang. Film penjara ini punya nuansa yang realistis khususnya tentang anak-anak yang menjadi kriminal di usia muda. Nah, itu dia film penjara terbaik yang penuh dengan pesan moral. Dari ketujuh film tadi, mana film favorit kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua, supaya channel ini makin besar, dan makin besar. Pokoknya dukung selalu channel Andre AG. Dan salam terakhir dari gua, semoga konten ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampurasun.